Saudara, pemerintah baru saja mengumumkan jumlah pasien positif yang terjangkit virus COVID-19 atau corona bertambah menjadi total 19 orang. Bagaimana pemberlakuan, ada protokol, dikenal dengan 4 protokol penanganan virus corona oleh pemerintah untuk mengatasi wabah virus ini. Kita bahas topik ini bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerald Plate, di Menara Kompas, dan nanti kita sambung dengan Hairil Anwar Nidom, Guru Besar Biologi Molekular Universitas Erlangga dari Studio Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saya ke Pak Menteri dulu, Pak Menteri, Pak Menkominfo Johnny Gerald Plate. Terima kasih Pak Menkominfo. Saya biasa memanggil dengan Bung Johnny. Iya. Cocok aja. Cocok aja. Kan Tentu. lebih egaliter, lebih terbuka, lebih dekat. Sejak Bukan saja dengan Mas Aiman, iya, tapi juga dengan pemirsa, dengan rakyat. Saya tahu bahwa Anda punya cara komunikasi yang berbeda dengan yang lain. Tidak seperti pejabat meskipun menteri. Ya, hari ini agak resmi sedikit pakai. Baik. pakai. Cuma memang kita menghadapi data yang tidak biasa. Kalau kemarin Pak Presiden pekan lalu mengumumkan ada 2. Lalu hari Minggu diumumkan lagi menjadi 2 plus 2 lagi 6. Hari ini bertambah langsung 13. Saya sempat nanti di program Aiman saya akan menunjukkan pada Anda saudara ke nomor darurat 112, itu hanya lingkup Jakarta. Dalam waktu kurang dari 12 jam ada 1.000 lebih yang menelpon terkait dengan corona. Nah, pertanyaan saya, dengan meningkatnya 13 ini tentu bisa jadi ada kekhawatiran, ada ketidaktenangan di masyarakat. Apa yang bisa disampaikan? Komunikasi apa dari pemerintah yang bisa disampaikan bahwa sesungguhnya ini bukan hal yang memang patut dikhawatirkan meskipun harus diwaspadai? Ya, jadi Mas Aiman, kalau kita tarik mundur sedikit ya. Pemerintah, Pak Presiden khususnya Pak Jokowi itu secara sungguh-sungguh pada saat awal di mana mulai terbukanya informasi bahwa ada outbreak ya, ada penyebaran virus yang begitu, yang kemudian disebut dengan COVID-19 ini di Wuhan, di provinsi Hubei, Tiongkok gitu, pemerintah langsung mengambil langkah-langkah. Beberapa kali sidang kabinet, komunikasi publik dilakukan untuk mencegah tahap itu, untuk mencegah jangan sampai virusnya masuk di dalam wilayah yurisdiksi kita di Indonesia. Jangan sampai terjangkit pada warga negara Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu langkah yang pertama dilakukan. Ya, berbagai langkah termasuk kita menutup ya wilayah kita dengan Tiongkok dan beberapa negara yang lain. Iya. Jadi Tiongkok itu sudah langkah tutup karena pertama. ada di media sosial. Kenapa cuma Korea Selatan, Iran, dan satu lagi saya lupa. Korea Selatan, Iran, dan Italia, betul. Jepang, gitu ya. Lalu ditanya kenapa kemudian Tiongkok tidak? Tiongkok sejak awal sudah ditutup. Tiongkok itu sejak awal. Justru yang pertama ditutup tuh Tiongkok, Makau, Hong Kong. Ya, itu yang pertama. Karena di situ menjadi epicentrumnya. Epicentrumnya di Tiongkok. Nah, itulah tahap pertama. Lalu dalam perjalanannya virus ini menyebar kemana-mana. Ya, menyebar kemana-mana. Semakin ketat itu proses pengawasan dan koordinasi di dalam pemerintahan, ya. Termasuk dalam hubungan luar negeri kita. Ibu Menteri kemana-mana ya berkomunikasi. Kita juga berkomunikasi dengan WHO. Bagaimana standar-standar medisnya. Menteri Kesehatan juga melakukan komunikasi ya di dalam pemerintahan. Sampai akhirnya usaha kita membatasi itu ya agar tidak tertular ke dalam negeri ditemukan juga. Ya, tertular di dalam negeri dengan diawali kasus pertama dan kasus kedua. Pemerintah lalu mengambil langkah berikutnya. Bukan saja mencegah masuk sekarang. Menjaga supaya tidak menyebar lebih luas di dalam negeri. Ya, sudah mulai tahu ini ya bahwa dia akan bisa berdampak cukup luas. Karena pemerintah melakukan klaster dan langkah-langkah bagaimana membatasi. Agar penyebaran itu tidak bisa dilakukan lebih luas ya penyakitnya atau virusnya. Dan ternyata dia juga meluas ya. Sekarang sudah hari ini 19. Ya. Tetapi sampai dengan hari ini kita harapkan ya dengan 19 orang yang sudah tertular ya penyakit ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Virus ini bukan virus yang tidak bisa disembuhkan. Karena ya tentu kita harapkan agar yang sudah tertular bisa melalui kekuatan tubuhnya
ya daya tahan Melawan tubuhnya virus itu. bisa melawan virus dan Ya. segera pulih. Sambil ya masyarakat lainnya mengikuti protokol-protokol, secara khusus protokol kesehatan. Baik. Ya, untuk menghindarkan dirinya dari penularan lebih lanjut dari virus ini. Sekarang kan sudah tersebar di mana-mana. Pemerintah hadir sungguh-sungguh, bekerja secara serius, terukur ya. Pemerintah juga inginkan agar masyarakat tetap tenang dan waspada, tetapi mengikuti protokol-protokol yang disampaikan, khususnya sekali lagi di bidang medisnya ya. Dan ya kita tahu bahwa dengan menjaga kesehatan yang baik, imunitas kita kuat, maka tubuh kita akan bisa melawan itu. Namun harus tetap waspada. Iya, saya percaya bahwa kemudian apa yang dilakukan pemerintah saat ini tentu upaya yang serius. Meskipun banyak juga yang menilai bahwa ada keterlambatan. Contoh misalnya posko penanggulangan yang baru dibentuk belakangan, juru bicara misalnya. Sampai juga nanti saya harus menanyakan ini ke Pak Menteri, karena bagaimanapun juga ini adalah keraguan dari masyarakat, juga termasuk negara tetangga. Hari ini kita mendengar bahwa Australia meragukan kemampuan tes corona di Indonesia yang disampaikan oleh situs Smart Traveler. Smart Traveler adalah situs yang dimiliki oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, DFAT Australia, Department of Foreign and Trade Australia. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab keraguan-keraguan, ada keterlambatan, ada keterbatasan oleh Australia disebutkan untuk bisa mengtes corona. Jangan-jangan lebih dari 19 orang yang saat ini, tapi karena ada keterbatasan maka baru 19 yang terdeteksi. Ya bisa saja dari sisi-sisi pandang negatif itu kita lihat. Tapi sisi-sisi pandang negatif itu apakah membantu kita untuk mencegah agar sebaran virus kita tidak bertambah? Tidak, itu malah memperlemah kita. Yakin pemerintah bekerja secara sungguh-sungguh dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga bangsa kita. Ya, Ibu Pertiwi memanggil kita untuk menjadi perisainya Ibu Pertiwi, perisainya bangsa kita, agar virus itu tidak menyebar. Bahwa ada pendapat dari bangsa-bangsa lain, kalau itu sifatnya untuk membantu kita untuk menjaga wilayah, menjaga rakyat kita menjadi lebih bagus, baik, dan itu kita terima dengan baik. Namun kalau komentar-komentar itu kita respons, ya, membuang energi kita yang tidak perlu, ya, lalu lupa akan tugas utama kita menjaga, ya, rakyat, menjaga keluarga, menjaga WNI kita di dalam negeri dan di luar negeri, itu tujuan utama kita. Pendapat apa saja boleh, yang pasti bahwa pemerintah bekerja mengikuti standar-standar WHO. Penyakit ini penyakit baru. Referensi dari CDC di Amerika itu juga menjadi acuan kita, ya. Sekarang kalau kita lihat, ya, kita berusaha untuk menjaga terlepas dari keraguan mereka, tapi kita yakini, rakyat yakini pemerintah kerja sungguh-sungguh, kerja serius. Tapi kalau kita lihat, ya, pertama di Wuhan, Tiongkok sebagai pusat epidemi, epicentrum epidemi. Sekarang sudah bertambah, ya. Epicentrumnya ada di Korea Selatan, di Jepang, di Italia, dan di Iran. Ya, bahkan di Italia saat ini ya lockdown, 16 juta rakyat diisolasi. Di Italia nggak bisa keluar, dijaga. Ya, berarti sebarannya begitu besar. Ya. Di Amerika sudah berapa banyak, udah belasan yang meninggal, ratusan yang sudah tertular. Ya. Dan mereka menangannya di dalam. Indonesia pun demikian. Ya, kita harus menjaga yang tertular ini bisa segera pulih dan tidak bertambah. Kalau sampai, ya, knock the wood gitu. Kalau sampai bertambah terukur, ya. Karenanya bangsa yang 270 juta jiwa ini bangsa yang besar, ya. Tidak gampang untuk menjaga ruang republik kita yang sebesar ini. Nah, hanya bisa kita atasi apabila kita masuk ke satu simpul untuk kepentingan nasional kita, di mana seluruh komponen bangsa kita bekerja bahu-membahu, saling mengisi kelemahan, ya, menjaga masyarakat kita secara bersama-sama, ya, dengan tentu memberikan koreksi dan kritik. Tetapi tekanannya bukan di koreksi dan kritik saja, tapi hasil akhirnya rakyat tahu apa yang harus dilakukannya sehingga bisa menjaga dirinya dengan baik, tidak tertular virus. Dengan demikian bangsa bisa menjaga bangsa kita dengan baik. Ibu Pertiwi saat ini memanggil kita. Ibu Pertiwi memanggil. Ya. Semesta harus melawan. Harus kita lawan corona itu. Baik. Saya ke Prof. Nidom. Prof. Nidom, tentu ada kekurangan, tapi apa yang kemudian menjadi catatan dari apa yang kemudian
dilakukan oleh pemerintah, dilakukan juga oleh warga, kita harus fair juga bahwa ada tindakan berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin karena informasi yang kurang kemudian sampai ke masyarakat. Apa yang bisa disampaikan di sini? Ya, jadi terima kasih. Saya melihat bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa usaha pemerintah sudah cukup. Tetapi dalam arti menulis kasus itu, bukan dalam kerangka untuk mengurangi bagaimana kasus itu harus terjadi. Oke. Jadi setiap ada kasus ditulis, dilaporkan. Bahwa virus ini adalah melakukan istilahnya limited disease, jadi penyakit yang bisa bisa sembuh sendiri. Itu adalah fakta. Tetapi kita harus melihat bahwa yang menjadi persoalan dan titik tergantung dari persoalan ini adalah bukan hanya hostnya, bukan hanya inangnya, bukan hanya lingkungan, tetapi virus itu dilupakan. Virus ini hanya diidentifikasi saja untuk menegakkan apakah ini confirm atau tidak. Tetapi tidak pernah dilakukan analisis. 19 ini apakah virusnya sama? Tadi diumumkan bahwa 2 imported case. Apakah 2 imported case itu dia tertular di Indonesia atau dia membawa virus dari luar? Tunggu sebentar, Prof. Ini sangat penting. Iya, kenapa Anda katakan itu sangat penting? Bukankah mungkin itu sudah diketahui oleh pihak medis, tapi kemudian tidak diumumkan secara resmi, secara umum? Nah, kalau tidak diumumkan, kemudian tidak menjadi langkah-langkah pencegahan, bagaimana kita bisa mengendalikan penyebaran? Sekarang ini seperti kita bermain peta umpet dengan virus. Hanya tinggal bagaimana mengukur tenaga kita untuk memburu virus itu. Kan kita melakukan tracing, kemudian ketemu virus dan sebagainya. Jadi kan kita melakukan peta umpet, bukan berusaha untuk memahami bagaimana virus itu berperilaku di lapangan. Sebagai contoh Mas Iman, bahwa di dalam mulut virus itu baru bisa menginfeksi orang itu kalau tercapai konsentrasi 10⁻5 sampai 10⁻7. Itu baru menimbulkan dia sakit. Tapi kalau konsentrasi itu di bawah dari angka itu, dia akan muter lagi di dalam mulut itu. Oleh karena itu saya kurang begitu yakin penggunaan masker itu bisa menolong pencegahan di Indonesia. Beda dengan kalau misalkan di daerah epicentrum dan sebagainya, di mana pada waktu kita menghirup itu jumlah virus sudah tercapai dan bisa menimbulkan sakit. Oleh karena itu masker sangat penting. Prof. Indo, di sini perlu saya bertanya bahwa saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa pasien positif corona ia harus diumumkan oleh pemerintah. Ia kena virus di mana, terkait dengan apa, lalu kemudian apa yang bisa menyebabkan untuk meng-cut virus itu dari satu pasien ini. Kita tahu bahwa ada 19 pasien. Dan itu belum dilakukan oleh pemerintah. Saya ingin tanya, bukankah kemudian resiko hanya 2? Yang pertama, orang yang pernah kontak dengan virus corona. Orang yang pernah kontak dengan orang yang positif virus corona maksud saya. Yang kedua, orang yang baru datang dari negara yang sudah terjangkit virus corona. Ketika kita kecilkan 2 ini, maka kita tidak perlu lagi kemudian untuk mengumumkan bagi yang lain. Karena yang lain mungkin saja tidak terkait dengan 2 hal ini. Sangat kecil populasinya untuk terkait dengan 2 hal ini. Bagaimana Anda menilai ini, Prof. Indo? Ya, jadi setiap virus itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Yang kedua ditentukan oleh bagaimana suasana di dalam mulut dari pasien itu. Apakah di dalam mulut tadi yang namanya sputum itu terkumpul mikroorganisme yang mendukung sehingga corona itu bisa menginfeksi pasien atau malah menghambat. Itu bisa dikaji. Nanti masing-masing itu bisa dilihat lingkungan. Oh, kalau begitu berarti suasana mulut yang begini yang akan memudahkan terjadinya infeksi. Ini tanpa dilakukan pengkajian keadaan virus dan lingkungannya, itu kita sama dengan berburu hantu di siang hari gitu. Oke, baik. Saya akan menanyakan nanti apa yang kemudian Anda nilai terkait dengan apa yang kurang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan 19 yang sudah terinfeksi virus corona. Lalu tidak dijelaskan detail terkait dengan bukan identitasnya, tapi bagaimana ia bisa tertular, karena itu sesungguhnya bermanfaat. Kita akan kembali saat lagi, saya akan menanyakan kepada Menkominfo, Bung Joni Plate. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.